Kita tahu kalau Rose Oriana merupakan salah satu karakter yang cukup penting dalam perkembangan cerita Kage no Jutsukusa ini. Selain menjadi salah satu heroin di cerita Kage no Jutsukusa, Rose juga memiliki beberapa peran penting dalam setiap arc yang akan disajikan dari Kage no Jutsukusa. Namun sebelum membahas soal itu, mari kita kenal lebih dekat sosok wanita yang akan menjadi bucin sejati dari Seed Kage no ini. Inilah kisah cinta dan kehidupan dari Rose Oriana. Diceritakan kalau Rose Oriana merupakan seorang putri pertama dari kerajaan Oriana, kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan seni. Bagi siapa saja yang memiliki bakat seni, baik itu seni rupa, seni musik, dan hal lainnya, mereka akan sangat dihargai dalam kerajaan ini. Walau begitu, bukan berarti semua orang yang ada di sana memiliki bakat seni yang hebat. Bahkan kebanyakan bangsawan yang ada di sana juga lebih memilih untuk menyewa jasa dari seniman terkenal untuk menjadi seniman pribadi milik mereka. Karena kebanyakan dari mereka juga hanya bisa menilai seni dan mengaguminya saja. Oleh karena latar belakang kerajaannya itulah, setiap anggota kerajaan Oriana harus memiliki bakat seni yang tinggi. Maka dari itu, sedari kecil, Rose telah diajari berbagai macam pengetahuan tentang seni yang ada di dunia ini. Dan Rose juga terpaksa mengikuti semuanya itu dengan lapang dada. Padahal dalam hati kecilnya, Rose merasa kalau dia tidak cocok untuk mempelajari hal seperti ini. Namun, dia tidak punya hak untuk menolak ajaran itu. Karena dia adalah seorang putri pertama yang akan dijadikan panutan oleh seluruh rakyat Oriana. Nantinya Rose juga akan dijadikan ratu dari kerajaan Oriana ini. Dan, jika Rose tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai seni, maka bisa saja rakyat Oriana itu tidak mau menghormati Rose sebagai ratu mereka. Beban itulah yang ditanggung sama diri Rose selama ini. Sampai ketika Rose kecil dan keluarganya pun pergi berlibur ke kerajaan Midgar, tapi dengan merahasiakan identitas mereka sebagai warga biasa. Bahkan beberapa penjaga yang dibawa sama mereka pun berdandan layaknya seorang biasa. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian tidak mengenakan dalam liburan mereka itu. Pada saat itu, sang Raja Oriana yaitu Raphael Oriana juga telah memberitahu Rose dan Clara adiknya untuk tidak keluar dari penginapan mereka tanpa penjagaan. Namun Rose kecil tidak mengindahkan larangan dari sang ayahnya itu. Pada saat malam hari, Rose pun menyelinap keluar dari penginapannya untuk berkeliling di ibu kota Midgar sendirian. Alhasil dia pun dicurigai sebagai anak orang kaya oleh para bandit setempat. Lalu dibawa kabur keluar ibu kota Midgar untuk disekap di sana. Dan keesokan harinya, para bandit itu akan mengirimkan selebaran ke ibu kota Midgar untuk meminta tebusan atas Rose. Namun sayangnya rencana sang bandit pun langsung gagal total. Ketika Seed yang masih berumur 8 tahun dan masih memiliki julukan sebagai Bandit Slayer muncul di hadapan mereka dan membunuh para bandit itu. Di sini, Seed pun memainkan permainan pedangnya yang sangat indah dan dikatakan Rose juga telah jatuh cinta kepada permainan pedang milik Seed sejak kala itu. Dan saat dirinya diselamatkan oleh Seed itulah, Rose pun mulai mengagumi seni permainan pedang. Rose pun memutuskan untuk menyudahi semua pelajarannya tentang seni dan beralih kepada jalan permainan pedangnya. Menurutnya, permainan pedang adalah seni yang paling membuatnya tertarik dan terlihat indah di mata Rose. Tapi tentu saja hal itu langsung ditentang oleh hampir semua keluarga kerajaan Oriana. Karena memang, bagi kerajaan Oriana, permainan pedang bukanlah sebuah seni, melainkan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang barbar. Namun, Rose tidak menyerah dengan jalan pedang yang baru saja ia mulai. Ia pun terus meyakini dan mempelajari apa yang telah ia suka, walau hampir semua orang itu menentangnya. Hanya ada 2 orang yang masih menyayangi Rose dan mendukung jalan pedangnya, yaitu ayahnya Raphael Oriana dan adiknya yang bernama Clara. Hingga pada akhirnya, berkat dorongan dari sang ayah dan juga adik, Rose pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Akademi Berpedang Midgar. Bahkan pada saat menempuh pendidikan dalam akademi itu, Rose berhasil memenangi berbagai macam penghargaan. Di antaranya adalah menjadi ketua OSIS dan dianggap sebagai orang yang akan meneruskan bakat dari Iris Midgar sebagai pendekar pedang wanita terkuat yang ada di Akademi Midgar. Dan dalam Akademi Midgar inilah, Rose juga akan bertemu kembali dengan penyelamatnya yaitu Seed Kage no.
Pada awalnya, Rose itu nggak terlalu tertarik dengan Sid Kageno yang terlihat seperti murid akademi biasa. Bahkan sewaktu insiden penculikan Alexia dan Sid dituduh sebagai pelakunya, Rose itu menahan Claire yang memang ingin keluar untuk menyelamatkan adiknya itu. Walau memang nih Rose juga melakukannya atas dasar perintah dari Akademi Berpedang Midgar sendiri. Namun pada saat pertemuan langsungnya dengan Sid Kageno di arena pertarungan, Rose merasa kalau ada yang spesial dengan anak laki-laki ini. Mungkin di mana kita sebagai penonton, Sid itu berperilaku layaknya seorang badut. Tapi di mata Rose, melihat Sid yang terus berdiri, walau sudah dijatuhkan berkali-kali olehnya, merupakan hal yang sangat keren. Ingat, Rose adalah sosok yang mengagumi jalan permainan pedang, dan ia merupakan sosok yang pantang menyerah walau semua orang tidak mendukung jalan berpedang miliknya. Jadi, karena sikap Sid yang pantang menyerah itulah, mengingatkan Rose kepada dirinya yang dulu. Dan dimulai dari situlah hubungan di antara keduanya mulai terjalin. Ditambah lagi dengan kejadian di mana MC kita yang satu ini nggak sengaja ngorbanin dirinya untuk menyelamatkan Rose. Wah udah, hati Rose itu mulai luluh pada saat itu. Bahkan dalam episode sebelum kemarin aja kita udah diperlihatkan betapa agresifnya Rose terhadap Sid. Sampai-sampai Rose itu pengen ngajak tidur Sid loh. Selain itu, dia juga nampaknya menikmati kebersamaannya dengan Sid Kageno di kota Lindrun. Bahkan Rose juga sudah sampai membayangkan supaya dia dan Sid itu bisa hidup bersama sebagai sepasang kekasih. Sampai ketika Rose pun harus menelan pil pahit dengan keputusan ayahnya yang menjodohkannya secara paksa dengan pria yang bernama Doem. Doem sendiri merupakan bangsawan kaya dari kerajaan Oriana yang kebetulan dekat dengan sang raja, yaitu Rafael Oriana. Entah pengaruh apa yang diberikan kepada sang raja, tapi nyatanya memang Rafael Oriana sendiri menjodohkan Rose dengan Doem. Namun tentu aja, Rose pun tidak mau menerima hal itu secara mentah-mentah dan berniat untuk merencanakan sesuatu. Karena ia juga sudah mencurigai kalau ada sesuatu yang salah dengan ayahnya yang sekarang. Hingga di suatu siang, Rose pun menemui Sid yang kebetulan sedang duduk di bangku taman untuk makan siang hamburger McDonald. Di sini Rose pun berkata kepada Sid kalau memang saat ini dia sudah dijodohkan dengan orang lain. Tapi dia meminta Sid untuk tidak bersedih karena hal tersebut. Dan satu hal lagi yang ia minta, dia ingin kalau Sid itu terus mempercayai dirinya dan tindakannya. Ya tentu aja babang MC kita yang satu ini nggak terlalu tahu maksud dari Rose itu dan hanya mengiyakan perkataan Rose aja sambil memberinya sisa hamburger miliknya itu. Melihat tindakan Sid yang seperti itu, membuat Rose menjadi senang dan pergi dengan senyuman dari sana. Namun pada keesokan harinya, berita panas pun tercantum dalam koran ibu kota Midgar. Di situ tertulis kalau Rose Oriana telah menjadi buronan karena menusuk tunangannya sendiri lalu kabur. Dikatakan setelah ia menusuk tunangannya sendiri, Rose pun kabur ke perbatasan Midgar Utara untuk melarikan diri dari kejaran penjaga. Tentu aja semua orang yang mengenal Rose pun menjadi kaget dong dengan kejadian itu. Mereka tidak menyangka sosok yang selama ini menjadi panutan bagi mereka telah menjelma sebagai calon pembunuh. Nah dikatakan lagi kalau tunangan Rose yaitu Doem tidak mengalami luka yang parah karena insiden penusukan itu. Dan juga nih, alasan sebenarnya Rose melakukan penusukan kepada Doem dikarenakan Rose itu sempat bertemu dengan Beta pada Ark Tanah Suci. Saat itu Beta mengatakan kalau Doem telah mengendalikan Raja Oriana saat ini. Dia juga memanfaatkan kendalinya atas Rafael Oriana itu untuk mengatur perjodohannya dengan Rose. Tak hanya itu, setelah dekat dengan Doem, banyak sekali keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh Rafael Oriana dan itu malah merugikan masyarakat Oriana sendiri gitu. Jadi di sini Rose sudah tahu kalau ada yang tidak beres dengan kepemimpinan ayahnya yang saat ini. Didasari hal itulah Rose memutuskan untuk merencanakan pembunuhan kepada Doem dengan harapan nih sang ayah itu bisa lepas dari kendalinya Doem. Namun apa daya, rencananya itu tidak berlangsung secara mulus. Karena Doem juga masih memiliki kemampuan berpedang yang tidak kalah hebatnya dengan Rose. Dan sebagai ganjarannya gagal membunuh Doem, Rose pun dijadikan buronan dalam kerajaan Midgar dan juga Oriana. Bahkan kepalanya itu telah dihargai dengan 10 juta zeni atau setara dengan 10 juta yen. Pada masa pelariannya, si Rose juga sempat memikirkan soal Sid nih.
Ia tahu hal yang telah dilakukan terlihat jahat di mata dunia. Tapi dia ingin Sid itu tetap mempercayai dirinya sebagai orang baik dan bukannya penjahat. Bahkan Ross juga masih menyimpan bungkus hamburger yang ia dapatkan dari Sid kala itu. Nah, sebenarnya Ross bisa saja menyelinap untuk menemui Sid lalu menjelaskan segalanya kepada Sid. Namun Ross itu takut kalau Sid itu telah menganggapnya sebagai seorang buronan dan juga seorang pembunuh. Ditambah lagi pada saat itu, ia telah mengalami gejala demon possession yang perlahan menggerogoti dirinya. Sambil menahan rasa sakit, Ross pun terus berjalan melewati gorong-gorong yang gelap agar tidak tertangkap oleh para kesatria Midgard. Sampai ketika suara piano pun menuntunnya ke sebuah bangunan. Ternyata lantunan piano itu berasal dari Shadow. Dan di sanalah Shadow pun langsung memberikan Ross penyembuhan atas penyakit demon possession-nya dengan sihir, lalu memberikannya keberanian untuk melawan Doem sekali lagi. Dengan cara itulah, Ross bisa membebaskan ayahnya dari penderitaan kendali Doem. Setelah mendapatkan keyakinannya kembali, Ross pun langsung memberanikan dirinya untuk muncul di hadapan publik sekali lagi. Tapi, bukan untuk meminta maaf ataupun menyerahkan dirinya sebagai seorang buronan. Ross muncul di hadapan publik untuk membebaskan sang ayah dari kendali Doem, sekaligus juga mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan lamanya sebagai seorang siswa dalam Akademi Midgard. Namun hal itu menandakan kalau Ross juga harus siap meninggalkan mimpinya untuk hidup berkeluarga dengan sosok yang ia cintai, yaitu Sid Kageno, dan resmi menjadi seorang buronan internasional sebagai pembunuh ayahnya sendiri, sang raja kerajaan Oriana. Tapi untungnya, si Ross itu udah diselamatin sama Alpha yang mengajaknya masuk ke dalam Shadow Garden. Saat bergabung bersama Shadow Garden dan memulai hidup barunya sebagai anggota Shadow Garden dengan kode name 666, Ross mengira kalau dirinya itu tidak mungkin bersatu lagi dengan Sid, karena memang jalan hidup mereka sudah berbeda jauh. Tapi satu hal yang masih Ross tidak sadari, kalau selama ini Ross itu masih berada dekat dengan Sid Kageno. Setiap harinya, Ross dan timnya yang beranggotakan kode name 665 dan 664 selalu menjalani misi yang berkaitan dengan Orde Diabolos. Bahkan kalau dalam WN-nya nih, Ross itu sempat membantu adiknya yang bernama Clara untuk mengkudeta kerajaan Oriana yang kini sepenuhnya jatuh ke tangan Doem. Dalam WN-nya itu, Ross juga mendapatkan julukan baru sebagai Owl, yang mana memang Ross itu selalu menghabisi semua pasukan Doem tanpa diketahui oleh siapapun, dan selalu membantu Clara dalam bayang-bayang untuk merebut kerajaan mereka kembali. Ya, kini ia sudah tidak bisa menjadi calon ratu lagi bagi kerajaan Oriana. Maka dari itulah, Ross memilih untuk membantu adiknya dalam merebut kembali kerajaan mereka dari tangan Doem. Namun kalau dalam cerita versi LN-nya, si Ross ini sempat ditangkap lagi sama Doem ketika dirinya itu gagal dalam menjalankan misi di dekat kerajaan Oriana. Bahkan saat itu, dia juga harus menghadapi kenyataan pahit lagi kalau memang selama ini ibunya lah yang telah menjual semua keluarganya kepada Doem, dan ternyata ibunya Ross itu juga berselingkuh sama Doem dan membiarkan suaminya itu dikendalikan sama Doem dengan iming-iming nih kalau sang ibu dari Ross itu akan mendapatkan kebahagiaan bersama berondong, yaitu Doem. Lalu ibu Ross juga sekali lagi mengkhianati kerajaan Oriana dengan cara menjual Ross kepada Doem. Jadi sebenarnya dari awal nih, alasan Doem ingin bertunangan dengan Ross itu bukan atas dasar cinta teman-teman, tapi karena dia itu ingin tubuh Ross itu dipersembahkan untuk membangkitkan salah satu pahlawan kuno yang bernama Freya. Lalu jika Doem itu berhasil menikah dengan Ross, maka kerajaan Oriana juga akan sepenuhnya menjadi milik Doem. Hal itulah yang diinginkan sama Doem. Tentu aja fakta mengenai ibunya sendiri yang mengkhianati keluarga mereka membuat Ross menjadi sangat terpukul. Dalam kamar kurungannya, ia pun terus menangis sejadi-jadinya. Apalagi katanya Ross juga akan dinikahkan sama Doem pada esok hari. Tentu aja dia tidak mengharapkan hal itu, karena satu-satunya pria yang dia cintai hanyalah Sid Kageno. Ia berharap kalau ini semua cumalah mimpi. Kalaupun ini bukan mimpi, ia berharap kalau Sid itu membantunya untuk bebas dari siksaan ini. Ia pun terus memikirkan Sid kala itu dan berharap kalau Sid ini benar-benar datang untuk menjemputnya di sini. Nah, kebetulan sekali babang MC kita yang satu ini juga sedang mencari Ross untuk membantunya dalam menghancurkan rencana Doem. Jadi waktu itu, Sid pun langsung masuk ke tempat Ross dikurung untuk menasihatinya.
Tapi Sid itu membuat seolah-olah itu cuma mimpi dari Rose aja. Lalu ia pun masuk kembali sebagai sosok Shadow yang memberikannya kebebasan, juga rencana untuk menjatuhkan Doem. Keesokan harinya, pada saat Rose itu ingin dinikahkan sama Doem, Rose pun berhasil mengacaukan resepsi pernikahan itu dengan bantuan Shadow dan beberapa anggota Shadow Garden lainnya. Lalu arc itu pun ditutup dengan kematian Doem juga Mordored, salah satu petinggi dari Ordo Diabolos, dan Rose juga berhasil terbebaskan kembali. Ya, jika di total sudah hampir 8 kali Sid itu menyelamatkan Rose Oriana dari maut ataupun masalah. Entah itu secara sengaja ataupun tidak sengaja ya teman-teman. Tapi satu hal yang membuat kisah mereka itu menarik, yaitu ketidaktahuan Rose kalau pujaan hatinya lah yang selalu menyelamatkan dirinya tanpa sadar. Itulah kisah cinta dan kehidupan Rose Oriana dalam light novel ataupun WNKG no Jutsukusa yang telah dirilis. Kisah yang memilukan sekaligus manis. Dan pembahasan ini pun berakhir. Oke, mungkin segala pembahasan untuk Rose Oriana kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.